Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan bagian kedua mengenai di mata kuliah hidrogeologi dan sumber daya air tanah mengenai bahasan kimia air tanah. Jadi di sebelumnya kita sudah membahas masalah dari mulai warna, temperatur, bau, rasa, pH, derajat keasaman, electrical conductivity, total dissolved solid, dan salinitas. Di pertemuan kali ini kita akan membahas oxidation reduction potential atau ORP, ya biasa juga ditulis dalam simbol EH, ya satuannya volt. Ada suspended solid. Tadi kemarin kita di kuliah sebelumnya itu membahas total dissolved solid atau padatan terlarut. Sekarang kita akan membahas padatan tersuspensi, ya material yang tersuspensi. Ya. Selanjutnya kita akan bahas kekeruhan atau turbiditas, ya satuannya NTU, Nevelometric Turbidity Unit. Nah, ini ada kaitannya dengan suspended solid tentunya. Selanjutnya ada juga salah satu gas yang terlarut di air sebagai parameter penting juga kita bisa ukur dissolved oksigen. Tentunya yang terlarut tidak hanya oksigen tapi juga ada karbon dioksida misalnya ataupun metan. Ya. Oke, mengenai hubungan potensial redox, ya ini hal yang unik ya, kemampuan dari spesies ion, ya tentunya ion terlarut dalam air yang untuk melepaskan dan menangkap elektron, ya. Kalau dia menangkap elektron berarti dia mengalami perubahan bilangan oksidasi yang turun, ya kita sebut mengalami reduksi. Tapi kalau melepas elektron mengalami oksidasi, ya. Nah, dalam bidang kebumian, ya hidrogeokimia, ya diagram pH dan EH ini sangat penting biasanya untuk melihat atau menginterpretasi kestabilan ion ataupun mineral dalam larutan. Ya, di sini kita punya diagram di sumbu mendatar itu pH, di sumbu tegak ada EH. Oke, kita lanjutkan. Suspended solid, total suspended solid. Nah, total suspended solid didefinisikan sebagai material yang tidak tersaring, lolos dari saringan yang berbentuk koloid, ya, saringannya ukurannya 0,45 mikron, ya, atau 0,45 mikrometer, dan diukur dalam satuan miligram per liter. Makin tinggi itu total suspended solid, biasanya ada hubungan dengan makin keruh. Walaupun hubungannya agak unik nih, tidak seperti antara daya hantar listrik dengan total dissolved solid. Ya, hubungan antara TSS dan turbidity juga ada. Tetapi spesifik ya di tiap lokasi, tidak linear seperti daya hantar listrik dan kandungan total dissolved solid. Ya. Total suspended solid ya biasanya material yang sangat halus, tadi ukurannya 0,45 mikron, tidak lolos di 0,45 mikron, ya kita sebut sebagai koloid, diukur dalam satuan miligram per liter, ppm atau ppb. Nah, kalau turbidity atau turbiditas, kekeruhan, ya mencerminkan tingkat kejernihan atau kekeruhan dari larutan, ya di satuannya nevelometric turbidity unit, seperti itu. Nah, ada dissolved oksigen atau oksigen yang terlarut, yaitu jumlah konsentrasi oksigen, ya O2 yang terlarut. Jadi ada oksigen yang free gas, ada oksigen yang terlarut, ya. Itu satuannya dalam miligram per liter atau ppm. Nah, kelarutan gas dalam air tentunya dipengaruhi oleh salah satunya temperatur dan juga tekanan, ya. Ini misalnya ini ada seasonal, ketika temperaturnya tinggi, gas yang terlarut menjadi lepas, menjadi degassing dari air. Jadi kandungan gas terlarutnya makin rendah. Ketika temperaturnya dingin, ya kandungan gas terlarutnya lebih uh, banyak, ya. Kalau kalian minum minuman berkarbonasi, ya itu ada kaitannya tuh. Ya, kalau kita mendapatkan sensasi sendawa pasti ada kaitannya dengan gas terlarut dalam minuman berkarbonasi. Nah, ketika kita minum, ya, ya itu dalam temperatur dingin itu rasanya segar, ya karena gas terlarutnya masih banyak. Ya, ketika kita hangatkan tentunya gasnya lepas ataupun masuk ke dalam tubuh kita, gasnya lepas, ya mengakibatkan sendawa, sensasi sendawa. Nah, kita akan lanjut
mungkin ini harus ada dalam kuliah tatap muka, yaitu ion utama, ya, perhitungan ion utama. Jadi dalam air alami ya ada ion-ion yang hadir sebagai komposisi utama. Komposisi 99% mungkin H2O, tapi ada yang terlarut. Nah, yang terlarut itu kita sebut kation dan anion. Ya, kation itu berupa Ca2+, Mg2+, Na+, dan potasium. Itu yang utama untuk kation, muatan positif. Untuk muatan negatif kita sebut sebagai anion. Ya, itu ion utama atau anion utamanya bikarbonat, karbonat, sulfat, dan ion klorida. Nah, komposisi kimia ion yang terkandung secara alami ini mencerminkan kondisi dan proses geologi dan proses alam selama perjalanan air tersebut. Coba kalian ambil sampel air hujan diukur, biasanya untuk anionnya banyak bikarbonat. Tapi dari mana nih bikarbonatnya? Apakah dari batu gamping? Ya, kalau kita ambil air hujan, ini biasanya karbonat bikarbonat yang tinggi. Dari mana tuh bikarbonatnya? Dengan pasangan biasanya Ca ataupun Mg, magnesium ataupun kalsium. Ya, dari mana ion karbonat atau bikarbonat dari air hujan? Ingat, di dalam atmosfer ada CO2. Ketika air hujan turun, H2O bercampur dengan CO2 bisa membentuk ion bikarbonat. Ya, karbonik acid, sebenarnya bikarbonic acid. Nah, tentunya pasangan kation dan anion ini jumlahnya dalam mol ekivalen itu setimbang atau balance. Jadi mol ekivalen itu apa? Ya, kita akan bahas dalam perkuliahan selanjutnya. Ya, biasanya jumlah toleransi perbedaan antara total anion dan kation per selisihnya antara anion dan kation. Ya, artinya selisihnya berapa nih anion dengan kation dikurangi per total anion plus kation. Itu toleransinya 5% sampai 10%. Untuk bahasan mengenai ion utama, ion balance dan perhitungannya serta tipe-tipe diagram untuk interpretasi dasar kita akan lanjutkan dalam kuliah tatap muka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.